dalam 5 langkah yang insya Allah mudah-mudahan pagi ini kita diskusikan ya, sehingga teman-teman menjadi lebih paham. Ini saya sangat menuntut sekali semua teman-teman, semua peserta ini mengikuti benar satu per satu, slide per slide yang akan saya jelaskan di sini. Sebab kalau tidak nanti missing atau terlewatkan satu slide, teman-teman nanti akan mungkin akan kurang sempurna pemahamannya ya. Oke, langkah pertama ya, langkah pertama. Sebelum saya masuk ke langkah pertama, ini semua teman-teman masih bisa mendengarkan suara saya? Masih ya? Masih ya? Alhamdulillah. Masih, Jelas, Bapak. Pak. Jelas. Sangat jelas. Sangat jelas. Siap. Oke. Tolong di-mute lagi. setelah jelas gitu, tolong di-mute lagi gitu ya. Oke, langkah pertama, pahami dan pelajari outline generik dalam penyusunan laporan. Nah, ini berlaku untuk seluruh susunan laporan ya, untuk berlaku untuk seluruh format laporan ya. Berlaku untuk seluruh format laporan, maka teman-teman harus memahami outline generik ini. Outline generik ini minimal terdiri dari 4 bab ya. Outline penyusunan laporan kegiatan perencanaan pembangunan ini bersifat generik, bersifat umum, berlaku untuk seluruh format laporan kegiatan perencanaan ya. Nah, ini pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini untuk format policy brief ya. Itu untuk format policy brief itu minimal ada 2 subbab. Ada 2 subbab, yaitu subbab latar belakang dan subbab penjelasan urgensi ya. Subbab latar belakang minimal terdiri dari 3 hal ya. Subbab latar belakang minimal terdiri dari 3 hal penjelasan ya. Yang pertama adalah penjelasan mengapa Anda membuat laporan ini. Jadi menjawab pertanyaan mengapa Anda membuat laporan ini ya. Mengapa? Misalkan karena saya memperoleh disposisi, karena saya mengerjakan tugas sesuai lampiran SKP, karena saya mengerjakan tugas sesuai surat tugas, karena saya mengerjakan surat tugas sesuai surat keputusan bupati, karena saya mengerjakan tugas sesuai kesepakatan dengan pimpinan. Nah, begitu ya. Jadi yang pertama adalah menjawab mengapa, latar belakang. Kemudian di latar belakang juga yang kedua, selain mengapa adalah substansi apa yang menjadi latar belakang sehingga tulisan Anda ini penting Anda buat. Substansi apa? Misalkan saya Randy R. Wiatnolo menyusun laporan kegiatan perencanaan identifikasi ini dalam rangka menyelesaikan atau menuntaskan lampiran SKP yang menjadi komitmen tahunan saya untuk menyusun laporan bulanan terkait dengan pengembangan identifikasi data yang diperlukan oleh sektor pendidikan. Nah, itu ya mengapanya. Kemudian substansi apa? Sejauh ini sektor pendidikan merupakan sektor yang penting karena sektor pendidikan memperoleh alokasi anggaran 20% dari APBN. Oleh sebab itu, sektor pendidikan sangat penting untuk sejak awal penulis identifikasikan kebutuhan data-datanya dalam rangka penyusunan rencana sektor pendidikan. Nah, ya. Jadi sektor pendidikannya dijelaskan kenapa Anda menulis laporan ini. Yang pertama adalah mengapa, tadi itu mengapa Anda menulis laporan. Yang kedua adalah substansi apa yang menjadi penting sehingga Anda merasa penting, merasa perlu membuat tulisan ini. Kemudian yang ketiga adalah masih di dalam latar belakang. Yang ketiga adalah bagaimana cara Anda untuk sementara menjawab persoalan yang ada.
ya, untuk sementara menjawab persoalan yang ada, latar belakang. Jadi substansinya tadi itu adalah pentingnya data dalam penyelenggaraan perencanaan pendidikan, perencanaan kebijakan pendidikan. Ya, kenapa penting? Karena sektor pendidikan memperoleh anggaran 20% dari APBN. Namun sayangnya kebijakan pendidikan masih belum banyak dinikmati oleh para penerima kebijakannya. Oleh sebab itu, di sini ya, saya menyampaikan pentingnya penyediaan data-data untuk perencanaan kebijakan pendidikan, sehingga dengan data-data tersebut saya dapat menyusun target pencapaian kebijakan pendidikan yang lebih baik di tahun anggaran 2023. Nah, gitu, itu latar belakang ya. Jadi paling penting atau yang utama ya, rangka utama dalam latar belakang. Yang pertama adalah mengapa Anda membuat laporan kegiatan Bank identifikasi ini. Ya. Yang kedua adalah substansi penting apa yang menyebabkan Anda menulis laporan ini. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan dan solusi sementara apa yang Anda gagas dalam laporan ini. Ya. Nah, ini kerangka utama dalam latar belakang. Ya. Kemudian setelah Anda bisa membuat kerangka utama dalam latar belakang ini, ya, tentu Anda berikutnya adalah 1.2 penjelasan urgensi. Ya. Penjelasan urgensi. Kalau yang pertama tadi itu, kalau yang 1.1 adalah latar belakang. Ya. Nah, apa yang harus ada dalam latar belakang? Minimal 3 ini, kerangka utama dalam latar belakang. Ya. Minimal 3 ini. Kemudian, penjelasan urgensi. Ya. Kerangka utama dalam penjelasan urgensi adalah yang pertama, ya, ada 3 hal juga, ya, ada 3 hal juga. Kerangka utama dalam penjelasan urgensi ini ada 3 hal juga. Yang pertama adalah, maaf bos, menjelaskan, suaranya putus-putus, suara profilnya putus-putus. Solusi. Gagas. Mungkin yang jaringan secara keseluruhan. Oh, putus-putus ya. Ada yang putus-putus. Jaringan secara keseluruhan mungkin ya. Ya, yang pertama adalah menjelaskan hubungan antara masalah dan solusi yang akan Anda gagas. Ya. Jadi kerangka utama dalam penjelasan urgensi, menjelaskan hubungan antara masalah dan solusi yang akan Anda gagas. Yang kedua menjelaskan solusi apa saja yang Anda inginkan. Solusi apa saja yang Anda inginkan, ya. Minimal 3 solusi, ya. Minimal 3 solusi di sini. Yang ketiga adalah menjelaskan manfaat, menjelaskan tujuan dan manfaat dari solusi yang Anda gagas. Ya. Nih, jadi menjelaskan solusi dan manfaat
menjelaskan tujuan dan manfaat dari solusi yang Anda gagas ya. Jadi ini penting. Nah, oke. Kemudian apa yang bisa dirangkai? Jadi misalkan ya, yang bisa kita rangkai dari tulisannya. Tadi kan ketika membuat latar belakang ya, kita buat judul, misalkan judulnya laporan identifikasi perkiraan pencapaian target output gitu ya, target output mata anggaran kegiatan pembagian alat mesin pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Majene tahun anggaran 2023. Ya, nah ini ya, laporan identifikasi perkiraan pencapaian target output mata anggaran kegiatan pembagian alat mesin pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Majene tahun anggaran 2023. Nah, lalu kerangka utama dalam latar belakang apa? Yang pertama adalah mengapa Anda membuat laporan tersebut? Ya, misalkan saya Andi Muhammad oleh perencanaan media di Bapeda Majene sesuai komitmen saya dalam lampiran SKP tahun 2022 saya pada bulan Januari Februari 2022 perlu menyusun identifikasi perkiraan pencapaian target output mata anggaran kegiatan nah, ya. Jadi mengapa? Nah itu ya. Nah, sejauh ini baru yang kedua substansi penting apa? Sejauh ini pembagian atau berdasarkan laporan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan serupa di tahun 2021, tahun 2021, pembagian singkat ya, Alsintan, pembagian Alsintan belum sebelumnya tepat sasaran. Ini dibuktikan dengan adanya desa-desa lumbung padi yang tidak maksimal produktivitas lahannya. Nah, ya, ini poin yang kedua. Substansi penting apa yang menyebabkan Anda membuat tulisan ini? Ya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, atau sehubungan dengan latar belakang
tersebut, maka kami Dinas Pertanian menyelenggarakan rapat yang membahas identifikasi atau langsung juga boleh yang mengidentifikasi kebutuhan dalam kebutuhan kebijakan dalam pembagian alsintan yang lebih tepat sasaran bagi desa-desa lumbung pangan di Kabupaten Majene di tahun 2023 mendatang. Ini ya. Ini apakah teman-teman bisa ngelihat ini apa namanya contoh saya ini? Bisa sekali. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Bisa, Bapak. Nah, ini jadi satu paragraf itu menjelaskan 3 poin dari latar belakang ini ya. Latar belakang ini ada satu paragraf seperti ini. Nah, cukup. Nanti silakan teman-teman bisa tambahi ya. Teman-teman bisa lengkapi dengan tabel ya, tabel pembagian alsintan di Majene. Bagian alsintan di Majene tahun 2020-2021 ya. Boleh 1 tahun 2020 saja, boleh 2021 saja, boleh silakan ya. Ya, ini teman-teman bisa lengkapi dengan tabel. Misalkan tabelnya seperti ini ya. Misalkan tabelnya seperti ini ya. Nomor ini desa ini kebutuhan alsintan 2020 ini pembagian alsintan 2021 itu ini kekurangan atau kelebihan. Nah, ini kekurangan atau kelebihan. Ya, bisa seperti itu ya. Kekurangan atau kelebihan. Nah, terus kemudian ini nomor 1 itu nama desa ya. Desa apa ini nama desa gitu. Desa apa gitu. Misalkan desa 1 gitu. Kebutuhannya berapa dan seterusnya ya. Seterusnya. Oh, jangan. Saya foto-foto saja. Ya, dan seterusnya. Terus jangan lupa diberi sumber nanti ya. Nah. Ini
Ya betul, nggak ada suaranya karena sedang saya copy. Ini coba saya copy apa? Oke, ya. Nah, karena rupanya ini Zoom yang ini Zoom yang dari panitia ini dibatasi jumlah hurufnya sehingga saya tidak bisa menulis. Nah, ya, sumber. Ya. Jangan lupa teman-teman kalau nulis tabel jangan lupa sumber. Ya, sumber misalkan dinas pertanian. Ini, ya, ini tahun 2021. Ya, sumber ya sini laporan evaluasi pelaksanaan tahun 2021. Nah, ya halaman misalkan halaman 4 sampai halaman 10 gitu ya. Nah, ini jangan lupa teman-teman kutipan tabel ini mencantumkan sumbernya ya dalam rangka. Ini latar belakang tadi sudah. Terus kemudian sekarang kita penjelasan urgensi ya. Tulis di dalam penjelasan urgensi ya yang akan Anda gagas. Yang akan Anda gagas. Ini saya garis bawahi. Yang akan Anda gagas. Jadi belum merupakan gagasan resmi Anda. Sifatnya hipotetik ya. Hipotetik ya. Hipotetik atau sementara ya. Sementara yang akan Anda gagas. Menjelaskan hubungan. Jadi masalahnya apa? Masalahnya ini. Ya. Sesuai dengan latar belakang di atas ya. Di mana ya, sesuai dengan latar belakang di atas di mana permasalahan yang muncul adalah distribusi adalah pembagian al-sintan yang kurang tepat sasaran, maka saya mengajukan solusi sementara berdasarkan hasil rapat yang telah diselenggarakan pada 15 Agustus 2022, yaitu pentingnya data awal kebutuhan al-sintan yang diverifikasi oleh aparat desa. Juga pentingnya ya, maka pentingnya ya, misalkan Anda apa namanya punya tiga solusi gitu ya. Pentingnya data awal kebutuhan al-sintan yang diverifikasi oleh aparat desa. Yang kedua,
pentingnya peta sebaran alsintan yang sudah ada di setiap desa dan juga misalkan gitu pentingnya tim pengawas pembagian alsintan, tim pendamping yang melakukan pengawasan pembagian alsintan di setiap desa. Nah, misalkan gitu ya. Jadi ini menjelaskan hubungan antara masalah dan solusinya apa? Misalkan tadi, oh karena kurang tepat sasaran, maka dari hasil rapat tadi solusinya apa hipotesisnya, ya. Nah, menjelaskan solusi apa saja yang Anda inginkan, ya. Nah, solusi tersebut menjadi usulan sementara yang menjadi harapan. Solusi tersebut ya, merupakan usulan sementara yang menjadi harapan para petani. Pak Budi depan, Sambal. Rijal di belakang. Majene. Nah, ini. Kemudian solusi tersebut merupakan usulan sementara yang menjadi harapan para petani di setiap desa di Majene, ya. Dengan tujuan alsintan yang diterima sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan jumlah kebutuhan, ya, selaras dengan permintaan dan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Laporan saya berharap dengan laporan ini saya berharap dapat memberikan masukan kepada pimpinan dalam rangka penyusunan jumlah alsintan sesuai spesifikasi teknis, sesuai jumlah, dan sesuai standar, dan sesuai permintaan. Nah, ya, ini penjelasan urgensi seperti ini contohnya. Oke, ini saya pindahkan di kolom chatting ya. Saya pindahkan di kolom chatting ya, supaya teman-teman juga bisa mengambil contoh nanti.
Dengan laporan ini, saya berharap, wah ini rupanya benar-benar batasi ini ya, jumlah huruf yang bisa diketik. Jumlah hurufnya yang diketik ini dibatasi. Harusnya nggak usah dibatasi, sehingga nggak bisa diketik lebih banyak lagi. Oke. Oke. Nah, itu yang pertama, itu yang pendahuluan, teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah kerangka pemikiran. Di dalam kerangka pemikiran ini ya, itu terdiri dari kerangka pemikiran secara kerangka logis teoritik, kemudian kerangka logis secara empirik, dan kerangka logis secara regulatif ya. Jadi ada 3 kerangka pemikiran ya. Nah, kemudian metodologi ya, di dalamnya meliputi teknik analisis atau metode analisis yang akan Anda gunakan dalam melakukan penelaahan ketika Anda mau menyajikan hasil analisis ya, itu metodologinya. Nggak usah terlalu panjang lebar ya, cukup 1 paragraf saja juga. Nah, sama dengan kerangka pemikiran ya, di kerangka pemikiran, di dalam kerangka pemikiran itu nggak usah panjang lebar ya. Anda bikin misalkan 1 paragraf kerangka logis secara teoritik, 1 paragraf kerangka logis secara empirik, dan 1 paragraf kerangka logis secara regulatif ya. Teoritik ini berarti Anda harus mempelajari textbooks terkait ya. Empirik berarti Anda bisa mempelajari bahan-bahan pengalaman dari orang lain yang pernah melakukan kebijakan yang sama dengan yang Anda sedang hadapi. Lalu kerangka logis regulatif yaitu regulasi-regulasi apa saja ya. Apabila Anda ingin melakukan telaah pada tata cara pembagian alsintan, maka Anda bisa cari ya regulasi-regulasi terkait dengan pembagian alsintan. Dimulai dari misalkan undang-undang yang terkait dengan pertanian, apa itu P2 LSP apa gitu ya. Juga terus kemudian peraturan presiden yang terkait dengan pertanian, terus kemudian peraturan menteri pertanian, peraturan provinsi, peraturan daerah provinsi, perda provinsi, perda kabupaten kota terkait dengan pertanian, Anda bisa masukkan itu dalam 1 paragraf ya. Itu sudah saya sampaikan, cukup 1 paragraf juga ya. Kemudian bab 3, analisis dan hasil analisisnya, itu terdiri dari dan subbab hasil analisis dan penutup yang terdiri dari minimal 2, itu kesimpulan, dan yang kedua adalah rekomendasi kebijakan. Jadi bab-bab di sini penting Anda ingat ya, harus Anda ingat, dan bahkan harus menjadi Anda harus benar-benar hafal ketika Anda mau membuat tulisan ya. Nah, apabila Anda ingin melakukan elaborasi silahkan, tapi ya membuat elaborasi silahkan. Contoh tadi sudah saya contohkan 1.2 penjelasan urgensi. Kalau dielaborasi itu bisa menjadi 1.2 identifikasi masalah, 1.3 tujuan penyelesaian masalah, 1.4 manfaat masalah, 1.5 sistematika penulisan makalah ya. Nah, persoalannya adalah kalau Anda mau melakukan elaborasi seperti ini ya semakin bagus tulisan Anda. Namun harap diingat bahwa dalam penyusunan laporan kegiatan identifikasi, laporan kegiatan rembang format identifikasi ini, Anda dibatasi oleh jumlah
halaman, ya jumlah halaman, misalkan 5 halaman. Nah, ini Anda dibatasi oleh jumlah halaman sehingga harus berhati-hati ketika melakukan elaborasi ini, ya. Tadi sudah saya sampaikan, menulis latar belakang itu jangan lebih dari 1 paragraf, ya. 1 paragraf sudah cukup gitu untuk laporan format identifikasi ini, ya. Tidak usah lebih besar atau lebih banyak dari itu sampai 3 paragraf. Bahkan saya pernah melihat laporan identifikasi yang pernah dibikin oleh teman-teman perencana itu sampai 2-3 halaman, bahkan 3 halaman itu tidak perlu, ya, terlalu berlebihan. Kemudian kerangka pemikiran, ya, itu cukup seperti ini, ya, di dalam policy brief tidak perlu mengelaborasi bab 2. Kemudian juga di dalam bab 3 juga Anda tidak perlu mengelaborasi menjadi lebih lebar lagi, jadi lebih panjang lagi, cukup ini bab 3-nya ini cukup, bab 4 ini cukup untuk policy brief. Oke. Nah, itu outline-nya, ya. Yang pertama adalah teman-teman langkah pertama adalah hafalkan outline-nya, ya. Jangan sampai salah outline-nya, ya. Jangan sampai salah outline-nya. Oke. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah tadi yang sudah saya sampaikan, tetapkan judul yang sesuai. Ya, Anda harus membuat judul yang sesuai. Judul itu